Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Materi ini adalah negara maju dan negara berkembang, yang merupakan materi terakhir di semester ini. Mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, apa sih negara maju dan negara berkembang itu? Dan mengapa sebuah negara bisa disebut menjadi negara maju, bisa disebut juga menjadi sebuah negara berkembang? Tentu saja ada kriteria-kriteria tertentu. Yuk kita simak sama-sama. Nah, negara maju ataupun negara berkembang, perbedaannya adalah bagaimana kualitas kesejahteraannya, terutama masyarakat atau penduduknya. Nah, negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup dengan taraf sedang atau dalam taraf masih perkembangan. Nah, ini kita lihat gambar yang membandingkan antara negara maju dengan negara berkembang. Gambar ini memperlihatkan bahwa negara maju itu sektor industrial, sektor jasanya dia sudah lebih meningkat, sedangkan di negara berkembang sektor pertanian itu masih sangat banyak atau masih diutamakan. Kemudian kita lihat bagaimana tolak ukur atau indikator sebuah negara menjadi negara maju atau negara berkembang. Kita lihat dari indikator kuantitatif maupun kualitatifnya. Kalau dilihat dari indikator kuantitatif atau jumlahnya atau data yang bisa dilihat, kita bisa melihat sebuah negara maju itu dilihat dari jumlah dan kepadatan penduduknya. Nah, kepadatan penduduknya ini biasanya semakin padat sebuah wilayah, biasanya kan berarti penduduknya banyak, sehingga biasanya negaranya banyak yang berkembang. Kemudian juga tingkat pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi angka pertumbuhan penduduknya, negara itu juga berkembang, karena itu berbanding dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, penghasilan, semakin banyak jumlah penduduk maka pengangguran juga akan semakin banyak. Dengan pengangguran yang semakin banyak maka penghasilan atau indeks penghasilan negara itu juga dia akan menjadi berkurang. Kemudian angka beban tanggungan. Nah, ini juga bisa dilihat. Angka beban tanggungan ini misalnya orang tua memiliki anak berapa. Nah, misalnya seorang ayah menanggung 3 orang, istri dan 2 anaknya. Tentu saja kehidupannya akan mungkin berbeda dengan jumlah tanggungan yang semakin banyak. Begitupun negara. Negara jumlah tanggungannya dengan penduduk yang banyak tentu saja harus seimbang dengan pendapatan negaranya. Kemudian yang keempat adalah usia harapan hidup. Semakin tinggi harapan hidup seseorang, maka negara ini semakin maju. Karena ini memperlihatkan tingkat kesehatan penduduknya. Kemudian indikator selanjutnya adalah kita lihat dari segi kualitatif atau data yang hanya dapat dibandingkan. Kita lihat yang pertama dari etos kerja dan juga pola pikir. Bagaimana pola pikir masyarakat ini juga menentukan sebuah kualitas sebuah negara. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, tentu saja negara itu menjadi semakin maju. Yang ketiga adalah mata pencaharian. Biasanya mata pencaharian di negara maju itu adalah mata pencaharian di bidang industri ataupun jasa. Sedangkan di negara berkembang masih pada sektor pertanian, walaupun sudah ada industrinya, tapi lebih banyak di sektor pertanian. Kemudian tingkat kesehatan. Ini juga bisa dilihat dari segi kualitatifnya, kualitasnya seperti apa. Kemudian pendapatan masyarakat dan juga kesadaran hukumnya. Nah, ini adalah tolak ukurnya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana sih ciri-ciri utamanya. Kita lihat indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju dan negara berkembang. Yang pertama dilihat adalah pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita ini merupakan indikator terpenting di dalam mengukur tingkat kesejahteraan sebuah negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila masyarakatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Kita lihat pendapatan per kapita di negara-negara maju maupun negara berkembang. Kita lihat Afrika Selatan ini tidak diurutkan berdasarkan urutan negara termaju atau terberkembang, tapi dilihat dari abjad. Nah, kita lihat Afrika Selatan tahun 2019
pendapatan per kapita per tahunnya 6.130.000. Ada Albania di angka 5 juta, Aljazair di angka 4 juta, Amerika Serikat di angka 59.484 juta per tahun, kemudian Arab Saudi di 23 juta sekian, Argentina 9 juta, Armenia 4 juta, Australia di angka 52 juta, Austria di 50 juta, Azerbaijan juga 4 jutaan, Bahrain 25 jutaan, Bangladesh 1.970.000 per tahun, Belanda 52 juta per tahun. Sekarang kita lihat ada Belarus, ada Belgia, ada Bosnia, ada Botswana, ada Brazil, Brunei di angka 29 juta per tahun. Kemudian Bulgaria, Chili, Denmark, Ekuador, Estonia. Kita lihat Filipina di angka 3.500.000. Kita cari Indonesia. Kita lihat Finlandia, negara Finlandia 48 juta, ada Georgia, Ghana, Hong Kong 48 juta, Hongaria 16 juta, India 2.139. Nah, ini Indonesia ternyata pendapatan per kapitanya adalah 4.193.109 rupiah. Nah, Inggris 42 juta, Iran 5 juta, Irlandia 78 juta, dan seterusnya. Ini Jepang bisa kita lihat, Jepang 40 juta, Jerman 46 juta, Kamboja 1.600.000, Kanada 43 juta, dan sebagainya. Nah, setelah indikator dari penghasilan, kita lihat dari jumlah penduduk miskin. Nah, tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara juga dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Suatu negara dikatakan makmur atau sejahtera apabila rakyatnya yang hidup miskin berjumlah sedikit saja. Kita lihat ini adalah data yang diambil dari koran Tempo, di mana kita lihat Nigeria tingkat kemiskinannya sampai 15,7%. Kongo 10%, India 8%, Ethiopia 4,6%, Tanzania 3%, Bangladesh 2,3%, Afrika Selatan 2,3%, Indonesia 2,1%, Yaman 1,6%, Brasil 1,1%, Cina yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak 0,3%, Amerika Serikat juga 0,3%, dan Meksiko 0,3%. Ini datanya dari koran tempo.co. Oke, kita lihat sekarang parameter selanjutnya adalah dilihat dari tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini biasanya kalau negara maju umumnya rendah tingkat penganggurannya, sementara di negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya tinggi. Tingkat pengangguran tinggi ini sebanding dengan jumlah penduduk yang banyak biasanya. Semakin banyak jumlah penduduk, tingkat pengangguran juga semakin tinggi. Nah, kita lihat di sini data tingkat pengangguran yang diambil masih dari koran tempo.co. Di Jepang itu 2,4%, Jerman 3,4%, Cina 3,8%, Amerika Serikat 3,8%, Inggris 4,2%, Rusia 4,8%, Kanada 5,9%, Prancis 8,8%, Italia 10,7%, Brazil 11,4%. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Nah, Indonesia sendiri, oh ya, ini ada dua warna. Warna yang pink muda itu 2014, yang merahnya itu 2019. Kita lihat dalam kurun waktu 5 tahun, Jepang, Jerman, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Kanada, Prancis, Italia, dia mengalami penurunan yang signifikan untuk tingkat pengangguran. Sementara Brasil dia justru mengalami peningkatan dari mungkin sekitar 7% menjadi 11,4%. Nah, kita lihat ini Indonesia yang diambil dari datanya CNBC Indonesia. Nah, ini dilihat per provinsi. Nah, kita lihat provinsi kita adalah Provinsi Jawa Barat, di mana Provinsi Jawa Barat menduduki 8,17% penduduk dengan tingkat pengangguran yang tinggi, karena memang Jawa Barat merupakan daerah yang sangat padat penduduknya ya. Nah, Indonesia sendiri berada di tingkat 5,34% untuk tingkat penganggurannya. Sekarang kita lihat. Nah, indikator selanjutnya adalah angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Hal ini bisa memperlihatkan bagaimana kondisi gizi, bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana obat-obatan, apakah memadai atau tidak. Semakin tidak memadai, maka angka kematian bayi dan ibu melahirkan juga akan semakin banyak. Nah, biasanya semakin banyak angka kematian ibu dan bayi, maka negara ini disebut negara berkembang. Semakin menurun, maka negara itu disebut negara maju, karena bisa dilihat kondisi gizi, kondisi kesehatan, ataupun sarana fasilitas yang memadai di sebuah negara. Nah, ini ada AKI, angka kematian ibu beberapa negara ASEAN di tahun 2015.
Uh, di mana yang tertinggi adalah Laos, ternyata Indonesia yang kedua di negara ASEAN, sebanyak 305 per tahun. Nah, ini Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia adalah yang paling rendah. Nah, ini data tentang angka kematian ibu yang diambil dari cnbcindonesia.com. Selanjutnya adalah angka melek huruf. Nah, angka melek huruf ini menunjukkan jumlah penduduk yang dapat membaca ataupun menulis. Suatu negara dikatakan maju apabila angka melek hurufnya tinggi atau angka buta hurufnya rendah gitu ya. Nah, kita lihat sekarang daftar melek huruf yang diambil dari Wikipedia. Nah, kita lihat juara satunya itu Australia, masih juara satu juga Austria, Belanda, Brazil. Brazil ternyata angka melek hurufnya tinggi, Belgia, Britania, Ceko, Denmark, Finlandia, Georgia, Irlandia, Islandia, Jepang, Jerman itu masih di urutan 1. Langsung kita loncat ke urutan 21 itu ada Estonia, Bosnia. Nah, dan selanjutnya sekarang kita lihat di manakah posisi negara kita. Apakah di slide kedua ini ada? Kita lihat. Slide kedua dimulai dari angka 39, itu Albania, Tajikistan, Samoa, Italia, dan sebagainya. Kemudian di angka 60 ada Moldova, Macedonia, Grenada, Costa Rica, Chili, Kuba, sebagainya, sampai bawah di nomor 79 itu adalah Ekuador. Ternyata Indonesia belum ada. Kita lanjutkan. Di nomor 80 ada Tiongkok, Bahamas, Meksiko, Malaysia, Saint Lucia, Indonesia. Ternyata Indonesia ada di angka 85 atau di urutan 85 negara dengan melek huruf tertinggi. Nah, itu ada 90%, alhamdulillah. Kemudian kita lihat, nah, bagaimana dengan membandingkan antara ciri negara maju dengan ciri negara berkembang? Nah, kalau ciri negara maju yang pertama adalah pertanian. Kalau di negara di negara maju, pertanian itu baik peternakan maupun perikanan itu sudah industrial. Jadi dia bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi untuk dijual ataupun diekspor. Sementara kalau di negara berkembang biasanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dulu, kemudian baru dijual. Nah, yang kedua adalah aktivitas perekonomian menggunakan sarana dan prasarana modern. Sementara di negara berkembang, prasarananya masih tradisional. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah cepat gitu ya. Sementara di negara berkembang itu masih sangat lamban. Yang kelima, maaf urutan hurufnya salah. Yang keempat adalah pendapatan rata-rata penduduk tinggi di negara maju, sementara di negara berkembang itu rendah. Kemudian yang kelima, pendidikan dan keterampilan penduduk cukup tinggi di negara maju, sementara di negara berkembang masih rendah. Kemudian sifat kemandiriannya juga di negara maju sudah tinggi karena memang di usia-usia tertentu dia sudah lepas dari orang tua. Kalau di Indonesia sampai kuliah pun biasanya masih dibiayai. Kemudian selanjutnya kalau di negara maju itu tidak tergantung kepada alam. Banyak negara-negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tapi negara itu mampu untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi dari industri. Nah, sementara kalau di negara berkembang masih bergantung kepada alam karena tadi masih pertanian. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduknya rendah karena etos kerja yang tinggi dan juga menganggap bahwa memiliki anak itu bukan sesuatu yang utama. Sedangkan kalau di negara-negara berkembang, tingkat pertumbuhan penduduk itu masih tinggi. Di negara maju juga angka harapan hidupnya tinggi karena memang fasilitas kesehatan sudah memadai, sementara di negara berkembang angka harapan hidupnya termasuk rendah karena sarana kesehatan mungkin sudah cukup memadai tapi sulit untuk dijangkau, atau sarana gizi masyarakat juga sangat rendah, pengetahuan tentang gizi itu juga sangat rendah. Kemudian yang terakhir adalah intensitas mobilitas yang tinggi. Nah, sementara kalau di negara berkembang, intensitas atau mobilitas penduduknya itu masih rendah. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang ciri negara maju dan juga negara berkembang. Bagaimana bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.